Ini paslon gak ada yang datang ya kok? Ya udah mulai. Hadirin, acara akan segera dimulai. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Ucapkan selamat datang aja ya. Mengucapkan selamat datang dulu nggak? Mau diucapkan selamat datang? Kami ucapkan selamat datang kepada Menteri Agama Bapak Dr. Andes Lukman Hakim Saifuddin beserta Ibu, Ketua MPR Dr. H.C. Zulkifli Hasan, Bapak Jimli Asidiki, Wakil DPR RI, Bapak Prabowo Subianto, PLT Gubernur DKI Jakarta Bapak Sumarsono beserta Ibu, Direktur Taman Mini Indonesia Indah beserta Ibu, Bapak Agung Gumelar, Paslon Agus Silvi, Paslon Ahok Jarot, dan Paslon Anis Sandi. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan untuk duduk. Terimalah salam peneguhan iman. Wei Te Tong Tien. Kami ucapkan selamat datang kepada Menteri Agama Bapak Dr. Andes Lukman Hakim Saifuddin beserta Ibu, Ketua MPR Dr. H.C. Zulkifli Hasan, Bapak Jimli Asidiki, Wakil DPR RI, Bapak Prabowo Subianto, PLT Gubernur DKI Jakarta Bapak Sumarsono beserta Ibu, Direktur Taman Mini Indonesia Indah beserta Ibu, Bapak Agung Gumelar, Duta Besar Negara Tetangga, Rohaniwan, dan umat Konghucu dan seluruh tamu kehormatan dan hadirin sekalian, selamat datang di acara perayaan Tahun Baru Imlek 2568 tingkat nasional yang diselenggarakan di Teater Bhinneka Tunggal Ika, Taman Mini Indonesia Indah, hari Sabtu,
4 Februari 2017. Saya Jilian Goh akan memandu acara ini sampai selesai. Sebelum kami memulai acara, izinkanlah saya untuk membacakan susunan acara pada hari ini. Perayaan Tahun Baru Imlek 2568 dengan tema Cunze, lambat bicara, tangkas bekerja. Cunzi yune youyan erming youxing. Acara ini dibuka oleh Ketua Umum Matakin, Tauching Uung Sendana, kemudian dilanjutkan dengan doa Imlek 2568 oleh Wense Ferry Lawiatna, kemudian ada paduan suara Genta Suara Madya, lalu pembacaan narasi Imlek oleh Ketua Panitia Tauchin Gunawan Herianto, sambutan dari Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Dr. Andes Lukman Hakim Saifuddin, kemudian dilanjutkan oleh alunan musik oriental, medley tarian Bhinneka Tunggal Ika, pembacaan puisi Indah Beraneka Nusantara Kita, medley lagu nasional, Barongsai dan Liong, dan ditutup dengan penyerahan cenderamata dan foto bersama. Baiklah, kita masuk di acara yang pertama. Kami mengundang dengan hormat kepada Ketua Umum Matakin, Tauching Uung Sedana untuk menyampaikan kata sambutan. Kami persilakan. Wei Te Tung Tian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Menteri Agama, Bapak Lukman Hakim Saifuddin, kepada yang terhormat Bapak Jimli Asidiki, yang terhormat Bapak Agung Gumelar, yang terhormat Bapak PLT Gubernur dan Ibu, dan juga kepada Ibu Menteri Agama, Ibu Trisna Willy, dan juga kepada ada paslon gubernur yang hadir di sini, dan juga pada Direktur Utama Taman Mini Indonesia Indah yang hadir bersama Ibu. Terima kasih atas kehadirannya di acara perayaan Tahun Baru Imlek Nasional 2568 ini. Jadi saya telah membuat sambutan tertulis. Jadi ini merupakan satu kegembiraan bersama bagi kita semua bisa berkumpul di acara ini. Sambutan Dewan Pengurus Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia pada perayaan Hari Tahun Baru Imlek 2568 Kung Celi. Salam kebangsaan Indonesia Raya. Hanya kebajikan tien berkenan Wei Te Tung Tian. Sungguh satu kegembiraan kita bersama hari ini. Kembali kita dapat berkumpul bersama untuk merayakan Hari Raya Tahun Baru Imlek. Hari Raya Tahun Baru Penanggalan Agama Konghucu tingkat nasional untuk ke-18 kalinya. Sejak untuk pertama kali kembali dirayakan pada tahun 2000 oleh Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia Matakin setelah 32 tahun mati suri. Xie Tian Ceen, terima kasih Tian telah memberkati, Sancai. Perayaan Hari Raya Tahun Baru Imlek ke-2568 Kung Celi yang kita rayakan bersama di Teater Bhinneka Tunggal Ika Taman Mini Indonesia Indah mengambil tema Cince, lambat bicara, tangkas bekerja. Tema yang diambil dari sabda Nabi Kungce dalam kitab Lun-I atau Sabda Suci 4:24 sengaja dipilih karena suasana kebatinan bangsa kita sedang kurang menggembirakan. Di lain pihak, kita sedang berusaha membangun negeri yang memerlukan segenap daya upaya bersama. Di tengah-tengah upaya pembangunan yang sedang dilaksanakan dengan giat dalam upaya menjadikan Indonesia lebih baik, lebih berkepribadian, lebih luhur budi, lebih rukun, lebih harmonis, lebih adil, lebih sejahtera, dan lebih bahagia. Kita merasakan adanya gejala disharmoni, ketakutan, saling menghujat, dan saling menyalahkan antara sesama anak bangsa. Masyarakat semakin bingung antara berita benar dan hoaks. Kata-kata berhamburan tak tentu arah, tak jelas kebenarannya. Suasana seperti ini bila tidak ditangani dengan baik tentu akan menghambat
bahkan menggagalkan upaya-upaya pembangunan yang sedang dan akan dilaksanakan, dan terlebih lagi yang tidak kita inginkan bersama, pertikaian dan perpecahan. Kita bersyukur dapat hidup di negara indah nan kaya berdasar Pancasila. Kita bertakjim atas anugerah kebinekaan mempesona penuh warna nan ceria dalam satu ikatan tanah air Nusantara. Dalam kebulatan tekad satu bangsa yang merajut beraneka suku bangsa, etnis, ras dan agama, dan memiliki bahasa persatuan dalam keanekaan bahasa daerah. Semua anugerah Tuhan yang luar biasa itu perlu kita jaga bersama, bukan dengan sekedar berkata-kata, tapi dengan segenap tenaga dan segenap kemampuan mewujudkan cita-cita bersama yang telah diikrarkan para pendahulu, para pendiri bangsa ini menuju Nusantara nan jaya. Saat tahun baru adalah saat yang tepat untuk berkontemplasi, mawas diri, dan mengevaluasi kehidupan yang telah dilalui, sambil bertekad melakukan pembaharuan diri untuk melangkah menuju masa depan yang lebih baik. Maka saat ini adalah saat yang tepat untuk membulatkan tekad, bersama memulai gerakan memperlambat bicara, memperbanyak kerja. Tak mudah mengamburkan kata-kata, karena melaksanakan sesuatu itu sukar. Tak gampang-gampang bicara, karena dalam kata kadang mengandung banyak makna yang bisa mengandung berjuta interpretasi, beribu arti, yang kadang dapat menimbulkan luka dan benci, tak selalu merajut bangga dan cinta. Seorang cince, seorang yang luhur budi, selalu berpikir lebih dahulu sebelum mengucapkan kata-kata. Dia lambat berbicara, bahkan kadang nampak gagap. Bukan karena dia gagap, tapi ada kedalaman makna dalam kata-katanya. Bagi dia, satunya kata dan perbuatan adalah tao, jalan suci. Sempurnanya kata dan perbuatan itulah ceng, iman. Bagi cince, apa yang telah diucapkan adalah janji yang harus diwujudkan, bukan janji palsu. Karena kata-katanya keluar dari kedalaman batin, tempat nur ilahi mengawasi. Cince akan berusaha dengan sungguh-sungguh, bekerja keras, jujur, tulus, tangkas, dan tidak korupsi dalam berkarya. Baginya, itulah cara terbaik dalam upaya memuliakan Tuhan dan menjalankan perintah Sang Khalik yang telah memberi kehidupan dan telah menitipkan alam tempat berpijak, bernafas dan hidup. Kita tak perlu berusaha sama, karena kita memang beraneka. Kita tak perlu saling menghujat, karena kita satu keluarga. Kita tak perlu saling menggugat, karena kita satu tekad mencapai cita-cita. Kita adalah anak bangsa yang perlu terus berkarya, bukan untuk siapa-siapa, namun untuk kita. Bukan untuk siapa-siapa, namun untuk keluarga kita, bukan untuk siapa-siapa. Pada akhirnya, untuk kepentingan kita bersama sebagai satu bangsa yang besar, yang bersatu dan berdaulat, titipan Tuhan Yang Maha Esa bagi anak cucu kita. Kepada para rohaniwan, Siese, Wense, Chaoseng, dan kepada umat Konghucu yang hadir di ruangan ini, dan juga kepada yang merayakan, saya mengucapkan selamat tahun baru Kung Celi 2568. Kung He Sin Si Wan Serui. Terima kasih. Selanjutnya yaitu doa Imlek yang akan dibacakan oleh Bapak Wense Ferry Lawiatna. Yen
Kehadirat Huang Tian Sangti di tempat yang maha mulia, maha tinggi, dengan bimbingan rohani Nabi Agung Kungce, dipermuliakanlah dan diberkati. Kami bersujud dengan sepenuh hati, memohon yang terbaik untuk negeri, agar tetap utuh, bersatu, dan lestari, kokoh kuat dari gangguan semua yang merintangi. Bukalah kesadaran selebar-lebarnya, tanam kearifan sedalam-dalamnya. Ingatkan terus agar kami jangan lupa bahwa saling percaya adalah harta paling berharga. Jangan sia-siakan kemerdekaan yang telah lama diperjuangkan, isi dan sempurnakan dengan kesabaran, agar terus tumbuh dalam kesuburan. Janganlah tergoda mengumbar kata, apalagi menyakiti sesama saudara. Kita bukan makhluk yang sempurna, tapi bila bersatu niscaya kita bisa. Huang Yi Sangti, Wei Tian Yu De. Huang Yi Sangti, Wei Tian Yu De. Sancai. Acara selanjutnya yaitu lagu tema berjudul Ayo Kerja Buat Karya yang diciptakan oleh Bapak Acang Supriyadi, akan dibawakan oleh paduan suara Genta Suara Madya. Betapa mudahnya kita bicara tentang cinta kasih, tentang kebenaran. Betapa mudahnya kita bicara tentang kesusilaan dan kebijaksanaan. Pantaskah kita dipercaya beroleh penghormatan dari sesama? Layakkah kita dipercaya beroleh kemuliaan dari Tuhan Yang Esa? Jika kita hanya bicara tentang semua itu, ayo kerja-kerja, buat karya nyata, wujudkan cinta kasih demi kemanusiaan. Ayo kerja-kerja, buat karya nyata, berlandas kebenaran, penuhi keadilan. Ayo
berjuang percuma. Satukan tekad, padukan semangat, raih cita mulia. Pantaskah kita dipercaya beroleh penghormatan dari sesama? Layakkah kita dipercaya beroleh kemuliaan dari Tuhan Yang Esa? Jika kita hanya bicara tentang semua itu, ayo kerja-kerja, buat karya nyata, wujudkan cinta kasih demi kemanusiaan. Ayo kerja-kerja, buat karya nyata, berlandas kebenaran, penuhi keadilan. Ayo kerja-kerja, buat karya nyata, dengan kesusilaan, saling hormat menghargai. Ayo kerja-kerja, buat karya nyata, berkebijaksanaan, tanpa ada berjaya. Bersama kita pasti bisa. Yakinkan merdeka, kita akan menuju Indonesia hebat. Bersama kita pasti bisa. Telah kita saksikan paduan suara genta suara Madya dengan lagu tema Ayo Kerja Buat Karya yang mengajak seluruh bangsa Indonesia untuk lebih semangat bekerja agar tercipta sebuah karya yang indah untuk bangsa dan negara. Selanjutnya kami akan persilakan Taucin Gunawan Herianto untuk naik ke atas panggung membacakan narasi Imlek. Kami persilakan. Narasi Imlek 2568. Bom bisa menghancurkan kota, bahkan bisa meluluhlantakkan benua. Namun kata jauh lebih luar biasa. Kekuatannya berpuluh abad lamanya. Simaklah kata para arif bijaksana, para nabi agung dan filsuf ternama. Meski mereka lama telah tiada, kata dan sabdanya tetap bermakna. Di balik kata tersimpan sejuta makna. Bisa membangun, bisa menghancurkan. Maka berhati-hatilah dalam berkata. Di baliknya ada pertanggungjawaban. Kita bisa belajar dari para leluhur, belajar baik-baik bagaimana cara bertutur. Sekali kata terlepas dan terucapkan, larinya lebih kencang dari angin topan. Maka insan adiluhung terlihat lambat bicara. Karena setiap kata dipilih dengan hatinya. Ia akan sungguh-sungguh melaksanakannya dengan taruhan, kehormatan dan jiwa raganya. Cince lambat bicara, tangkas bekerja. Demikian Nabi Agung Kongce bersabda. Sementara mereka yang rendah budi mengobrol kata kosong dan cedera janji. Semoga kita bisa menyimak nasihat agung dari para bijak, tidak mudah mengumbar kata, dan akhirnya berujung petaka.
Dengan hormat, kami persilakan kepada Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Dr. Lukman Hakim Saifuddin untuk memberikan sambutan. Kami persilakan. WT Tung Teang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ketua Umum Matakin, yang saya hormati PLT Gubernur DKI Jakarta, Bapak Sony Sumarsono, yang saya hormati Bapak Jimli Asidiki, yang kita semua hormati Bapak Agum Gumelar, juga hadir bersama-sama kita, yang saya hormati tadi hadir bersama saya Ketua BKKBN, seluruh umat Konghucu yang berbahagia, hadirin yang saya muliakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat menghadiri perayaan Hari Raya Tahun Baru Imlek 2568 Kungchili secara nasional di Gedung Teater Bhinneka Tunggal Ika, Taman Mini Indonesia Indah, yang merupakan miniatur dari simbol-simbol keanekaragaman bangsa Indonesia dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada kesempatan yang baik ini, saya selaku pribadi dan atas nama Menteri Agama dan seluruh jajaran Kementerian Agama mengucapkan Selamat Tahun Baru Imlek 2568 Kungchili kepada seluruh umat Konghucu di seluruh tanah air dan seluruh warga masyarakat yang merayakannya. Saya turut berdoa semoga di sepanjang tahun ayam api ini umat Konghucu senantiasa dilimpahkan kebahagiaan, panjang usia, kaya mulia, sehat lahir batin. Hadirin sekalian yang berbahagia, perayaan Tahun Baru Imlek 2568 Kungchili secara nasional ini merupakan tahun ketiga bagi saya selaku Menteri Agama dapat merayakannya bersama saudara-saudara sekalian umat Konghucu. Hal ini patut kita syukuri sebagai wujud kepedulian negara dan pemerintah sehingga terjalin hubungan yang harmonis di antara sesama warga bangsa. Rasa persaudaraan di antara sesama warga negara yang sudah terjalin lama tidak boleh terganggu oleh suhu politik di tanah air yang memanas menjelang pilkada serentak belakangan ini. Rasa persaudaraan sebangsa di antara kita tidak boleh dirusak oleh ulah sekelompok orang yang ingin memecah belah warga bangsa. Terkait itu, saya berharap kepada masing-masing individu atau golongan hendaknya tetap mampu menahan diri, saling menghargai perbedaan yang ada, merawat kebinekaan, menjaga persatuan dan kesatuan, mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan. Saya juga mengharapkan semua individu insan beragama hendaknya jadi penyejuk bagi orang-orang di sekitarnya, meredam isu-isu yang dapat menimbulkan fitnah, provokasi dan kebencian kepada sesama warga bangsa. Mari kita terus membangun sikap toleran terhadap perbedaan. Kita rawat kerukunan umat beragama.
Kerukunan kita tidak boleh goyah hanya oleh provokasi dan hasutan. Karena itu, mari kita tingkatkan kewaspadaan terhadap segala hoaks dan provokasi, terutama dari media sosial yang kian ramai belakangan ini dengan isu-isu menyesatkan, agar kita tidak terseret dalam perpecahan yang berkepanjangan. Saudara-saudara sekalian, hadirin yang berbahagia, momentum Tahun Baru Imlek merupakan saat yang tepat untuk introspeksi, untuk mawas diri, menumbuhkan kepedulian kepada sesama manusia dan alam sekitarnya, serta mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Esa. Oleh karena itu, saya menilai tema Tahun Baru Imlek kali ini, yaitu Cince, lambang bicara tangkas bekerja, adalah sesuai dengan kondisi bangsa kita yang memerlukan kerja nyata dan bukan hanya bicara. Tema ini mengingatkan kita pada kebiasaan para leluhur zaman dulu. Mereka terlihat pendiam bukan karena tak pandai bicara, tetapi karena amat bertanggung jawab dan berhati-hati dalam bicara. Mereka sadar betul bahwa setiap perkataan harus dibuktikan dan dipertanggungjawabkan. Mereka selalu berkeinginan satunya kata dan perbuatan, sehingga setiap kata yang akan terucap selalu ditimbang lebih dahulu apakah mampu untuk melaksanakannya. Bagi seorang pemimpin, kata adalah janji sekaligus bukti. Seorang Cince, orang beriman dan luhur budi, sangat mengutamakan kerja, bukan kata-kata. Apa yang dikatakan akan diwujudkan dalam kenyataan. Seorang Cince tidak berani melalaikan atau menunda-nunda dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Sebaliknya, ia berkata jujur dan dapat dipercaya. Tema Imlek ini mengisyaratkan agar umat Konghucu dan kita semua memiliki semangat bekerja keras yang dilandasi dengan nilai kebajikan, peduli sesama umat manusia, berbakti kepada bangsa dan negara. Bekerja dengan cerdas, dengan cekatan, bersungguh-sungguh hingga menghasilkan karya nyata demi kemajuan bersama. Bekerja bersama-sama, gotong royong, saling membantu, saling menguatkan, tidak saling menafikan atau menjatuhkan. Spirit ajaran Konghucu mengingatkan kita, bila ingin maju, maka bantulah orang lain maju. Dengan demikian, harapan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang kuat, makmur, dan berjaya, bukan sekedar hayalan, tetapi segera menjadi kenyataan. Hadirin sekalian yang berbahagia, setiap agama memiliki nilai luhur universal yang dapat diterima semua agama, etnis, ras, dan golongan. Apabila nilai-nilai universal humanis ini yang dikembangkan, maka rasa persaudaraan sebagai warga negara semakin kuat. Seperti kita ketahui, ajaran Konghucu mengandung ajaran universal seperti halnya ajaran pokok kebajikan, yaitu cinta kasih, kebenaran, susila, bijaksana, dan dapat dipercaya. Ajaran seperti ini apabila diaplikasikan kepada sesama warga negara, tentu akan memperkokoh kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Beragama tidak dapat dipisahkan dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Apabila nilai-nilai ajaran universal dari masing-masing agama diyakini dan diamalkan oleh masing-masing individu, niscaya akan menjadi unsur pembentuk nation and character building bangsa Indonesia yang majemuk dan bersatu. Dalam suasana bahagia ini, saya mengajak kepada semua umat Konghucu untuk terus menumbuh kembangkan
kerukunan dan toleransi antar golongan serta agama, saling menghormati dan saling menghargai identitas keyakinan antar umat beragama harus terus dijaga dalam upaya melindungi keutuhan NKRI. Hakikat tahun baru adalah mengoreksi perjalanan tahun lalu dan merencanakan tahun yang akan berjalan dengan berupaya memperbaharui diri setiap hari agar setiap hari maju. Ini sejalan dengan ajaran agama kita. Bila suatu hari dapat memperbaharui diri, perbaharuilah terus setiap hari dan jagalah agar baharu selama-lamanya. Perayaan Tahun Baru Imlek merupakan kesempatan bagi umat Konghucu untuk memperbaharui diri dalam rangka menggemilangkan kebajikan setiap umat agar selalu bercahaya menerangi kehidupan bangsa Indonesia yang majemuk berdasarkan Pancasila, berkonstitusi Undang-Undang Dasar 1945 dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hadirin sekalian yang saya hormati, mengakhiri sambutan ini, saya sekali lagi ingin mendoakan dengan sepenuh hati agar perayaan Hari Raya Tahun Baru Imlek Nasional 2568 Kung Chili dapat berjalan sesuai agenda yang telah direncanakan. Harapan, hikmah, dan pesan kebaikan yang terpancar dalam perayaan ini adalah buah dari kerja keras seluruh panitia dan Dewan Pengurus Matakin. Untuk itu saya memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan apresiasi sekaligus ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas usaha dan kerja keras, seraya mendoakan semoga segala usaha yang diberikan untuk menyukseskan perayaan Hari Raya Tahun Baru Imlek Nasional tahun 2568 ini mendapatkan ganjaran berlimpah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Demikian beberapa hal yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Sekali lagi kepada umat Konghucu saya ucapkan selamat mengikuti perayaan Hari Raya Tahun Baru Imlek 2568. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan karunia dan keberkahan pada setiap ikhtiar yang kita lakukan untuk agama, bangsa, dan negara kita tercinta. Demikian saya akhiri, semoga Tuhan senantiasa memberkati. Terima kasih. Terima kasih Bapak Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Lukman Hakim Syafruddin atas sambutannya. Dan kami ingin mengucapkan selamat datang kepada Bapak Agus Harimurti Yudhoyono beserta Ibu Anissa telah datang di acara ini. Selamat datang. Acara selanjutnya akan kami lanjutkan dengan alunan musik tradisional Tionghoa dan medley tarian Bhinneka Tunggal Ika yang akan dibawakan oleh Pentas Musik Jakarta, pemuda-pemudi agama Konghucu se-Jabodetabek. Selamat menyaksikan.
好一个花鼓队，好北京中国龙，咚锵咚锵，咚咚咚锵，咚锵咚锵，咚咚咚锵。好一个花鼓队，好一个花鼓队，好一个中国花鼓灯，好一个中国花鼓灯，花鼓灯传遍东西南北中。好一个花鼓队，好一个花鼓灯。花鼓灯传遍东西南北中。Telah kita saksikan alunan musik oriental yang dibawakan oleh Pentas Musik Jakarta, medley tarian Bhinneka Tunggal Ika yang menampilkan kebinekaan budaya Indonesia dengan tarian Sekar Jagad dari Bali, Jaipong dari Sunda, Sigulempong dari Batak, Lenggang Manis dari Jakarta, dan Oriental Tionghoa. Mari kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Acara selanjutnya adalah pembacaan puisi oleh Raisa dan Meli yang berjudul Indah Beraneka Nusantara Kita, ditemani oleh anak-anak sekolah minggu se-Jabodetabek yang mengenakan baju adat istiadat dari berbagai provinsi di Indonesia, termasuk busana tradisional Tionghoa sambil mengibarkan bendera merah putih. Mari kita saksikan. Indah beraneka Nusantara kita. Karya Lince dan Bapak BST. Aku tercipta atas kehendak kasih kali alam semesta. Ditempatkan dalam rahim ibu sampai lahir ke dunia. Aku tak pernah memilih dan minta berwarna kulit apa. Semua yang melekat dalam diriku adalah karunia-Nya. Tak hanya aku, tetapi kamu, kalian, dan kita semua terlahir bukan karena keinginanku atau keinginanmu. Kemudian tumbuh dalam adat dan iman yang berbeda. Lantas, apakah salah jika aku tak seperti dirimu? Seperti semesta yang dipenuhi benda beraneka. Ada matahari, planet-planet, rembulan, dan kartika. Bumi pun dihuni berbagai makhluk penuh warna. Ada manusia, tetumbuhan, dan aneka satwa. Demikian juga dengan Indonesia, tanah air kita. Dihuni beratus suku, marga, dan berjuta kepala. Kebinekaan adalah sebuah fakta dan realita. Dari Sabang sampai Merauke di ujung timur Papua. Keberagaman itu seharusnya patut kita syukuri. Karena bisa hidup indah, guyup, rukun, harmoni. Teguh kuat terjaga di atas landasan Pancasila. Digenggam erat burung Garuda nan perkasa. Semoga kebersamaan itu tetap utuh lestari, diselami dalam-dalam di pelukan Ibu Pertiwi. Jauh dari iri dengki, dendam, dan saling menyakiti. Hidup rukun bersatu dalam keharmonisan abadi. Bumi adalah rumah
terhangat bagi manusia. Indonesia adalah tanah yang bergelimang cinta. Semua perbedaan kita sejatinya hanya kulit saja. Karena kemanusiaan, kebangsaan, kita tetap sama. Jangan kuras energi sehingga terbuang sia-sia. Perdebatan, keberenekaan tak ada manfaatnya. Mari satukan tekad, semangat berkarya, meraih cita mulia. Seorang Cunce, lambat bicara, Tangkas bekerja demi terwujudnya kemegahan Indonesia Raya. Mari kita berikan tepuk tangan sekali lagi dengan performance yang luar biasa. Selanjutnya adalah penampilan dari pemudi agama Konghucu menampilkan medley lagu nasional yang menunjukkan kecintaan kepada bangsa Indonesia. Dengan lagu yang dibawakan oleh Linago yaitu Ibu Pertiwi, Vera Indonesia Pusaka, Monica Rayuan Pulau Kelapa, Zen Berkibarlah Benderaku. Hadirin sekalian, mari kita sambut inilah medley lagu nasional oleh pemudi agama Konghucu.
Mari kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk pemudi agama Konghucu yang telah membawakan medley nasional yang begitu indah. Selanjutnya adalah pertunjukan barongsai dan liong, yaitu kolaborasi permainan barongsai dan liyongsai yang dibawakan oleh pemuda-pemudi Konghucu. Walau berbeda dari segi penampilan wujud dan musik, namun dapat berpadu menjadi satu kesatuan utuh sehingga menjadi menarik dan indah dipandang. Hadirin sekalian, mari kita saksikan barongsai dan liong.
Pak, coba tanya itu mau ngapain? Telah kita saksikan pertunjukan barongsai dan liong. Dan selanjutnya kami akan mengundang generasi muda Konghucu. Dimulai dari generasi TK, kami panggilkan kepada Uko untuk naik ke atas panggung. Perwakilan dari TK dengan Uko naik ke atas panggung, dari SD Shirley, dari SMP Monik, dari SMA Hendy, dan perwakilan dari Universitas Meli. Iya, silakan untuk berbaris di depan. Dan kami juga mengundang kepada yang terhormat rohaniawan Siece Masari Saputra untuk maju ke atas panggung. Siece Jayeng Nara Ongga Wijaya, silakan untuk maju ke atas panggung. Siece Eka Wijaya dan Siece Tan Im Yang, silakan untuk maju ke atas panggung.
untuk memberikan selempang bendera kepada anak-anak generasi muda Konghucu. Negara dan bangsa Indonesia membutuhkan generasi muda terpelajar. Generasi muda yang cinta tanah air, namun tetap taat ajaran agama. Generasi muda yang sadar bahwa negara harus dijaga dari generasi ke generasi. Dan tentunya generasi muda yang lambat bicara, namun tangkas bekerja. Harapan terhadap generasi muda ini akan disimbolkan dengan penyerahan kitab suci yang nanti akan diberikan oleh Bapak Menteri Agama Republik Indonesia kepada rohaniawan Konghucu. Kami mengundang yang terhormat kepada Menteri Agama Republik Indonesia Bapak Dr. Andes Lukman Hakim Saifuddin untuk menyerahkan kitab suci kepada rohaniawan Konghucu. Dan didampingi oleh Ketua Umum Matakin, Bapak Uum. Bapak tetap berada di atas panggung? Iya, silakan untuk tetap berada di atas panggung dan kami memanggil seluruh pengisi acara untuk naik ke atas panggung. Seluruh pengisi acara. Dan kami memanggil dengan hormat kepada Ignatia dan Ibu Lina Lo untuk menerima hand bouquet. Kami mengundang dengan hormat kepada Ibu Trisna Willy dan Ibu Sumarsono, didampingi oleh Ketua Umum Matakin Bapak Uung Sendana untuk naik ke atas panggung untuk menyerahkan bunga. Ibu Trisna Willy menyerahkan kepada Ignatia dan Ibu Sumarsono menyerahkan kepada Lina Lo. Hadirin, mari kita berikan tepuk tangan. Dan kami mengundang untuk seluruh tamu kehormatan Ketua MPR Dr. H.C. Zulkifli Hasan, Bapak Jimli Asidiki, Wakil DPR RI Bapak Prabowo Subianto, PLT Gubernur DKI Jakarta Bapak Sumarsono, Direktur Taman Mini Indonesia Indah beserta Ibu, Bapak Agung Gumelar, Ketua Panitia Perayaan Tahun Baru Imlek 2568 Kongsili, Tocin Gunawan Herlianto, dan Bapak Agus Harimurti Yudhoyono beserta Ibu Anissa untuk berfoto bersama.
Ya, setelah hitungan ketiga selesai ya. 1, 2, 3. Ya, acara foto bersama telah selesai. Mari kita berikan tepuk tangan untuk seluruh pendukung acara pada sore hari ini. Dan Menteri Agama Republik Indonesia Bapak Dr. Lukman Hakim Saifuddin dan seluruh tamu VIP meninggalkan tempat acara. Hadirin dimohon untuk berdiri. Selesailah sudah seluruh rangkaian acara perayaan Tahun Baru Imlek 2568 Kongcili tingkat nasional. Terima kasih atas kehadiran seluruh hadirin. Akhir kata kami mengucapkan Kongsi Facai, Wei Te Tong Tien. Sampai jumpa.